Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya, selamat menyimak. Pagi itu, desa Karanganyar digegerkan oleh suara sirene ambulans yang membelah kesunyian subuh. Sebuah mobil putih melaju kencang menuju sebuah rumah mewah di ujung desa, kediaman Ustaz Harun. Para tetangga yang baru saja selesai salat subuh bergegas keluar, saling berbisik penuh tanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terdengar suara lirih dari Bu Aminah, tetangga sebelah rumah. Tadi subuh masih terdengar suara Ustaz Harun mengumandangkan azan dari musala pribadinya, tambahnya. Tak berselang lama, rumah bergaya Arab itu dipenuhi kesibukan. Para santri dan pengikut setia Ustaz Harun berdatangan, wajah mereka diliputi kekhawatiran. Di antara kerumunan, tampak Ustaz Mahmud, asisten pribadi Ustaz Harun, mondar-mandir dengan telepon genggam di tangan. Bagaimana, Ustaz? Tanya salah seorang jamaah. Ustaz Harun terkena serangan jantung mendadak setelah salat subuh. Sekarang dokter sedang menangani beliau di dalam, jawab Ustaz Mahmud dengan suara bergetar. Waktu terasa begitu lambat. Matahari mulai merangkak naik ketika dokter keluar dari kamar Ustaz Harun dengan wajah muram. Ia menggeleng pelan. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ustaz Harun telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Tangis pecah di ruangan itu. Para pengikut fanatiknya menjerit histeris. Beberapa bahkan pingsan. Istri Ustaz Harun, Umi Salma, terduduk lemas di sofa sementara anak-anaknya memeluknya erat. Wajah mereka memancarkan campuran antara kesedihan dan kelegaan. Peristiwa aneh di pemakaman. Proses memandikan jenazah dilakukan dengan cepat. Namun, para pemandi jenazah berbisik-bisik heran. Kok tubuhnya panas sekali? Iya, padahal sudah wafat hampir 2 jam, bisik salah satu dari mereka. Menjelang zuhur, jenazah Ustaz Harun dibawa ke pemakaman desa. Ratusan pelayat memenuhi area pemakaman. Namun, saat liang lahat siap dan jenazah akan diturunkan, pemandangan mencengangkan terjadi. Ribuan kalajengking hitam memenuhi lubang kubur. Astagfirullah, seru Pamidan, penggali kubur. Baru pertama kali saya melihat kejadian seperti ini. Kerumunan pelayat riuh. Di tengah kegaduhan, terlihat Kiai Yusuf, ulama senior desa, berjalan tenang mendekati liang lahat. Kita hadapi ini dengan kepala dingin, ujarnya dengan suara berwibawa. Namun, ratusan kalajengking terus bergerak di dalam liang lahat. Ketika api dinyalakan untuk mengusir mereka, kalajengking itu hanya mundur sebentar, lalu kembali maju. Meski demikian, jenazah akhirnya berhasil diturunkan dan dikuburkan, meski dengan banyak kesulitan. Rahasia terungkap. Peristiwa ini menjadi buah bibir di desa. Ustaz Harun yang selama ini dikenal sebagai ulama terpandang ternyata menyimpan sisi lain. Beberapa warga mulai berani bicara tentang gaya hidupnya yang mewah, mobil-mobil yang keluar masuk rumahnya larut malam, hingga kisah tentang konsultasi pribadinya dengan wanita yang menimbulkan banyak pertanyaan. Di sisi lain, Kiai Yusuf tetap diam. Beliau hanya berkata, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini menyadarkan banyak orang tentang bahaya mengkultuskan seseorang secara berlebihan. Esensi agama adalah kesederhanaan dan ketulusan. Hanya amal dan keikhlasan yang akan menyertai kita di akhirat kelak. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.